Halo, Assalamualaikum. Ya, kita kembali ke part 2. Saya akan membahas dari soal nomor 16 insya Allah sampai dengan soal 30 ya. UTS Kimia kelas 12 saya ambil dari buku PR Intan Pariwara. Oke, nomor 16. Disajikan persamaan reaksi redoks berikut. Zat yang berperan sebagai oksidator dan perubahan belok oksidasinya. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Oke ya, reduksi itu beloksnya turun. Iya. Mana zatnya? Ya, saya akan cek dulu ya. Ki menjadi I2. Ini beloksnya akan naik ya guys. Ki menjadi I2. I2 itu adalah 0, unsur bebas. Di sini I-nya. K itu plus 1, I-nya itu min 1. Min 1 ke 0 mengalami oksidasi. Salah ya. Kita mencari zat yang mengalami reduksi. Oke. Lalu yang selanjutnya kita cek NaClO3 menjadi NaCl. NaClO3 menjadi NaCl. Ya. Unsur yang mengalami perubahan belok adalah Cl. O itu min 2, min 2 kalikan 3 itu min 6. Ini adalah plus 1, maka Cl-nya plus 5 ya dek. Na itu plus 1, maka Cl-nya min 1. 5 ke min 1 itu mengalami reduksi. Ya, perubahan beloksnya adalah 6 ya. 5 ke min 1 itu turun 6. Oke, jawabannya itu adalah E. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 17. Setelah disetarakan, 1 mol asam nitrat dapat mengoksidasi hidrogen sulfida sebanyak berapa? Oke, kita setarakan terlebih dahulu. Ada HNO3 ditambah dengan H2S, menghasilkan S, NO, dan H2O. Yang mengalami perubahan belok siapa deh? Ada S, ada N. Oke ya guys, iya. O itu min 2, min 2 kalikan 3 itu adalah min 6, ini adalah plus 1, maka sini plus 5, ini min 2, maka N-nya plus 2, 5 ke 2 turun 3. Ini adalah 0, ini adalah plus 2, maka S-nya min 2. Min 2 ke 0 naik 2, lalu kita kalikan silang ya. Ini dikali dengan 3, yang ini saya kali dengan 2. Kita hanya butuh koefisien HNO3, asam nitrat, dengan hidrogen sulfida. Oke, berapakah koefisien HNO3? 2 kalikan 1. Ya, saya masukkan 2 HNO3 ditambah 3 dikalikan 1. Nah, berarti sini 3H2S. HNO3 sebanyak 1 mol. Berapakah mol asam sulfidanya? Kita bermain koefisiennya. 3 per 2 dikali 1 mol. Ya, jawabannya itu adalah 1,5 mol. Oke, jawabannya adalah B. Ya, lanjut aja kita masuk ke soal nomor 18. Tentukan koefisiennya ya. Oke, kita setarakan aluminium ditambah dengan NO3- ditambah dengan OH- ditambah dengan H2O menghasilkan AlO2- plus NH4+. Oke, ini adalah unsur bebas, beloksnya 0, menjadi Al lagi ya dek, Al di sini. O itu adalah min 2 kalikan 2 min 4. Min 4 tambah berapa biar min 1, maka sini plus 3. 0 ke 3 naik 3. Next kita N ya, N maka ke N. Iya, seperti ini. O itu min 2 kalikan 3, min 6 ditambah berapa biar min 1, plus 5. H itu adalah plus 1, 1 kalikan 4 plus 4 ditambah berapa biar plus 1, min 3. 5 ke min 3 turun 8. Ya, saya kalikan silang, kalikan 3, kalikan 8 ya, 8. Oke, kita lihat 3 dikalikan sini, 8 saya kalikan sini, 8 ke sini ya, maka 3-nya ke sini. Lalu kita setarakan, ini dalam suasana basah. Sisi yang kekurangan elektron saya tambah OH-. Coba kita cek ya, ini elektronnya berapa? 0, min 3. Ya, yang di ruas kanan elektronnya berapa? Min 8 ditambah 3, itu adalah min 5. Maka agar elektronnya sama-sama min 5, OH- saya beri koefisien 2.
2 dikalikan min 1 itu kan min 2. Ya, sama-sama min 5. Begitu deh. Setelah elektronnya sama, kita samakan H dan O. Di ruas kanan, berapa nilai H-nya? Ini H4 ya. 3 dikalikan 4 itu adalah 12. Maka di ruas kiri H-nya juga harus 12. Ini sudah ada 2 ya. Maka kita butuh 10. Maka ini koefisiennya 5. 5 kalikan 2, 10 ditambah 2 kan 12. Oksigennya apakah sama? Kita lihat. Oksigen untuk ruas kiri. 3 dikalikan 3 itu adalah 9. Ditambah 2 ya ini ya. 2 ditambah, ini oksigennya 5. 5, ya 11 tambah 5 itu 16 ya. Ruas kanan oksigennya berapa Mbak? Kita cek. 8 dikalikan 2, 16. Iya, sudah setara deh. Berapa nilai A-nya? A-nya 8, B-nya 3, C-nya 2, F belakang ya. F-nya itu adalah 3. 8, 3, 2, 3. 8, 3, 8, 3, 2, 3. Ya, oke. Jawabannya itu adalah E. Semoga kalian paham ya. Saya lanjut aja ke soal nomor 19. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian komen ya. Di antara reaksi kimia berikut, manakah yang termasuk reaksi redoks? Untuk mencari redoks, secara cepat langkah pertama, kalian cari yang ada unsur bebasnya. Oke guys, udah ketemu langsung jawabannya adalah C. Ya, oke ya. Kita lanjut aja ya. Kalian bisa cek nanti di poin C itu ada zat yang mengalami reduksi dan oksidasi. Ya, kita nomor 20. Saya besarkan terlebih dahulu ya, Dek ya. Nah, soalnya seperti apa? Diketahui Zn, N0-nya adalah min 0,76 volt dan N0-nya Ag adalah 0,8 volt. Diagram sel yang tepat untuk rangkaian sel tersebut. Oke, ya. Kita tahu bahwa diagram sel atau notasi sel, ruas kanan itu zat yang mengalami reduksi, sedangkan ruas kiri adalah zat yang mengalami oksidasi. Reduksi nilai N0-nya itu lebih positif atau lebih besar ya. Nilai N0-nya lebih negatif ya. Ini positif tidak tepat sih, yang penting lebih besar. Ini yang di ruas kiri itu lebih kecil. Di sini yang lebih besar itu adalah Ag. Maka Ag mengalami reduksi dan Zn mengalami oksidasi. Begitu guys, ya? Paham ya? Ya, jawabannya itu adalah C. Next, kita masuk ke soal nomor 21. Diketahui data potensial sel beberapa sel volta berikut. Berdasarkan data tersebut, pernyataan yang benar adalah, oke ya guys, ini langkahnya seperti ini. Dalam notasi sel, yang di ruas kiri itu mengalami oksidasi ya, ruas kanan mengalami reduksi. Ini cara membacanya bagaimana Mbak? Caranya kayak gini ya guys. Artinya ada Zn, di kirinya Pb dengan selisih 0,63. Gitu. Lalu Pb di kirinya Cu, oh ternyata ada Pb. Di kirinya Cu dengan selisih 0,47. Nah, berarti kan urutannya udah ketemu ya. Yang paling kiri adalah Zn, lalu ada Pb, lalu ada Cu. Apakah N0-nya Cu itu lebih kecil daripada N0-nya Pb? Salah. Semakin ke kanan nilai N0 semakin besar. Semakin ke kiri nilai N0 semakin kecil. Semakin ke kanan semakin mengalami reduksi atau oksidator yang kuat. Semakin ke kiri semakin mengalami oksidasi atau reduktor ya yang kuat. Berarti ini salah. Apakah logam Cu dapat mengoksidasi? Mengoksidasi ini nama lainnya adalah oksidator. Betul ya, Cu kan paling kanan. Dia bisa mengoksidasi Pb dan Zn. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, ini betul banget B. Coba yang poin C. Apakah ini berlangsung spontan? Rumusnya spontan, maka nilai SL-nya wajib positif. SL itu adalah reduksi. Di sini yang mengalami reduksi adalah Zn, maka N0-nya Zn dikurangi dengan N0-nya Cu. Nah, Zn itu lebih kiri ya, Dek ya. Maka dia N0-nya paling negatif. Sedangkan Cu itu positif. Nanti akan menghasilkan SL yang negatif, karena negatif dikurangi
positif. Harusnya Cu kurangi Zn itu bernilai positif. Oke ya, ini berarti negatif ya selnya ya. Apakah jika notasi selnya Zn sama Cu memiliki potensial sel sebesar ini? Yaudah gini aja, anggap aja ini N0-nya adalah 0. Ini berarti kan 0,63 ya, maka Cu-nya berapa? 0,63 ditambah 0,47, 1,1. Nah, berarti kalau notasi selnya seperti ini, nanti rumusnya E-sel adalah E reduksi dikurangi dengan E oksidasinya. Cu-nya berapa Mbak? 1,1. Zn-nya berapa? 0. Seharusnya 1,1. Walaupun Zn itu aslinya N0-nya bukan 0 ya, cuman ini hanya untuk perhitungan aja. Ya, logam Zn merupakan reduktor yang paling lemah. Semakin ke kiri, semakin mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi itu disebut dengan reduktor. Semakin ke kiri, reduktornya semakin kuat. Nah, ini kok semakin lemah? Ya salah gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Ya, kita masuk ke soal nomor 22. Peristiwa yang terjadi pada alat seperti gambar tersebut. Ini ada leburan seng ya. Nah, berarti ada leburan seng. Di sini berarti dia adalah elektrolisis. Saya buat ya, ZnX aja ya. Maka Zn2 plus X min, X2 min gitu kan. Maka Zn nanti akan lari ke katode. Nanti X2 min akan lari ke anoda. Oke ya. Coba gimana? Ion seng ditarik ke anode, salah. Ion klorin. Apakah di sini ada klorin? Oh, berarti X-nya itu adalah klorin ya. Kita menggunakan klorin. Berarti ini adalah ZnCl2, maka ini adalah 2Cl-. Oke. Ion klorin ditarik ke katode, salah. Harusnya di sini Zn-nya Zn2 plus 2E menghasilkan Zn ya, di katode akan terjadi endapan seng. Lalu di anode yang masuk itu bukan asam oksi, maka X min-nya berarti Cl min-nya menjadi apa? Cl2 ya, ini berupa gas. Cl-nya 2, maka Mbak masukkan sini 2. Ini 2 min, maka sini plus 2. Ion klorida ditarik ke elektroda positif. Ingat, ini adalah elektrolisis, nanti berlaku kenap. Katoda negatif, anoda positif, betul ya? Ion klorida ditarik ke elektroda positif, itu artinya ke anoda. Betul ya? Ini ya guys. Ya, oke. Sudah ya, cukup ya. Jawabannya sudah ketemu, yaitu C. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 23. Pasangan percobaan yang mempunyai reaksi sama pada katodenya. Oke, kita fokus ke katode. Elektrolisis larutan KCl ya. KCl dalam bentuk aqueous terion menjadi K+ dan Cl-. Nanti yang ke katode itu adalah K+-nya, tetapi K+ itu golongan 1A. Berupa larutan, kalian cek kembali teorinya ya. Maka nanti yang bereaksi adalah 2H2O plus 2E menghasilkan 2OH- dan H2. Kita fokus yang katode aja ya Dek ya, karena yang diminta tuh katode. Elektrolisis larutan Al2SO43 dalam fase aqueous. Terion jadi apa Mbak? 2Al3+ plus SO4 2-. Siapa yang ke katode? Yang ke katode itu adalah aluminium. Golongan 1, golongan 2, aluminium atau mangan. Jika ke katode dalam bentuk larutan, maka nanti yang bereaksi adalah 2H2O. Kalian bisa buka lagi buku kalian ya. Iya, udah ketemu ini. Kan sama tuh di sisi katode reaksinya ya. Maka 1 dan 2. Coba-coba nih, leburan. Nah, kalau leburan, nanti yang ke katode adalah logamnya. Maka nanti Na-nya yang bereaksi. Berarti nanti di katode Na+ menjadi Na. Ini juga nih, nanti Cu2+ menjadi Cu. Begitu ya. Oke ya, paham ya? Ya, kita lanjut aja ke soal nomor 24. Elektrolisis kromium 3, klorida, CrCl3 ya, itu artinya. Dalam waktu 90 menit, oke, T-nya itu 90 menit. Dengan kuat arusnya adalah 10 ampere.
Jika atom relatifnya Cr itu adalah 52, berapakah sih massa atomnya kromium yang mengendap di katode? Ini berarti menggunakan hukum Faraday 1. Apa rumusnya? M sama dengan EIT dibagi dengan 96500. Apa rumusnya E? E itu adalah atom relatif dibagi dengan biloks. Biloksnya siapa? Biloksnya Cr gitu ya. HR-nya itu adalah 52. Biloksnya Cr berapa, Mbak? Kalian lihat di sini boleh. Itu Cr 3+, maka Mbak masuk ke sini 3. I-nya adalah 10 ampere, waktunya hati-hati selalu dalam bentuk detik, maka menit saya jadikan menjadi detik. Dibagi dengan 96500. Oke ya, 90 dibagi 3 itu adalah 30, ini hilang, ini juga hilang. 52 kalikan 10 adalah 520 dikalikan dengan 3 kali 6 itu 18 ya. 93 60 dibagi dengan 965. Dibagi dengan 965, jawabannya 9,698. Ya, betul, jawabannya itu adalah C. Oke, kita masuk ke soal nomor 25. Suatu sel volta terdiri atas elektroda Ag yang dicelupkan ke dalam Ag+, dan elektroda Zn yang dicelupkan ke dalam Zn2+. Pernyataan yang benar mengenai sel volta tersebut. Oke ya, saya akan mencari SL-nya. Rumusnya SL itu adalah E reduksi dikurangi dengan E oksidasi, atau E0 yang lebih besar, berarti itu adalah Ag, dikurangi dengan E0-nya seng. 0,8 min 0,76. 6, 8 ditambah 7, 15 ya. 1,56 volt. Berarti pernyataan yang benar, saya jawab langsung aja ya, A ya. Paham ya? Oke? Ya? Ya, lanjut aja ya. Kita masuk ke soal nomor 26. Saya besarkan jadi ya. Nana ingin melapisi nampan dengan perak menggunakan metode elektrolisis. Dalam proses tersebut, Nana menggunakan larutan AgNO3 ya. Dan kuat arusnya 10 ampere dalam waktu 3860 detik. Dan tebal lapisan perak yang dihasilkan adalah 1 mm. Luas permukaan nampan yang telah terlapisi adalah, ditanya luasnya ya, apabila massa jenisnya 1,05 gram per mili. Oke, saya akan coba ya. Dari sini, ini kuat arus dan waktu, nanti ketemu massa. M, Ag, itu yang melapisi, rumusnya adalah EIT, dibagi dengan 96500. E itu atom relatif dibagi biloks ya, maka AR-nya Ag, karena yang melapisi adalah Ag, 108. Biloksnya Ag adalah 1 ya. I-nya itu 10 ampere, waktunya 3860 dibagi dengan 96500. Sebentar ya, saya hitung dulu. Ya, ini jawabannya adalah 43,2 ya, 43,2 gram. Lalu kita menuju ke massa jenis. Rho itu rumusnya adalah M per V. 10,5 ya gram per mili sama dengan massanya adalah 43,2 gram per volumenya nanti nggak tahu ya, ini hilang satuannya, nanti V-nya itu adalah mililiter ya, atau jangan pakai mili, saya buat centimeter kubik aja ya sesuai dengan soal ya. Nanti volumenya ketemu, sebentar, 43,2 dibagi dengan 10,5. Ya, jawabannya volumenya 4,114. Terus yang ditanya apa? Luas permukaan ya, yang telah melapisi. Sentimeter. Ini satuannya sentimeter kubik ya. Oke. Kita diketahui volume, itu kan rumusnya panjang kali lebar kalikan tinggi. Volumenya adalah 4,114 cm kubik. Nah, ini kan tebal ya, tebal artinya tinggi ya. Tingginya itu adalah 1 mm. Oke.
1 mili saya rubah dulu menjadi senti, maka saya bagi dengan 10 ya. Ini 0,1 cm. Nah, ini saya anggap sebagai tebal itu ya tingginya ya. Panjang kali lebar itu adalah luas. Ya, ini berarti luasnya. Paham ya maksudnya Mbak ya? Maka nanti luasnya ketemu 4,114 cm kubik dibagi dengan 0,1 cm ya. Maka sisanya cm persegi. Luasnya berapa Mbak? Luasnya adalah 41,14. Ya, jawabannya yang tepat mana ya? Saya akan cari yang mendekati aja, E. Oke, kalian bisa pelajari kembali ya. Ya, kita lanjut aja ke soal nomor 27. Pada suatu proses elektrolisis arus sebesar 1930 kolom dilewatkan larutan elektrolit dan mengendapkan logam X di katode, masanya X itu adalah 1,5 gram. Jika AR-nya X adalah 150, maka yang ditanya adalah ionnya X. Oke ya guys. Kita menggunakan rumus massa. Massa itu adalah E, I, T dibagi dengan 96,500. Dan jangan bingung, kolom itu sama aja dengan I kali KT. Maka 1,5 E, nah I kali T saya ganti dengan 1930. Begitu guys. 96,500. Ya, begitu ya. 1930 dibagi dengan 96,500 itu adalah 0,02. Ya, maka nilai E adalah 1,5 dibagi dengan 0,02. E adalah 75 ya. Inilah nilainya E. Lalu saya masukkan ke rumus E. E itu rumusnya adalah AR dibagi dengan Bilox. 75, atom relatifnya 150. Biloxnya nggak tahu. Nah, ini Biloxnya yang dinyatakan dalam bentuk muatan ion itu. Nah, pakainya Bilox ya. 150 dibagi dengan 75. Jawabannya 2. Oke ya. Ya, jawabannya itu adalah C. Paham ya? Kita masuk ke soal nomor 28. Cara pencegahan korosi pada benda tersebut. Apakah dengan pengecatan? Tidak ya. Melumuri dengan oli? Tidak. Membalut dengan plastik? Tidak. Direndam pada larutan asam? Nanti kalau ditambah dengan asam akan tambah karatan ya. Berarti dihubungkan dengan logam magnesium. Ya, ini adalah perlindungan katodik. Oke, saya lanjut ke soal nomor 29. Pernyataan yang tepat mengenai percobaan korosi tersebut. Paku besi pada tabung D lebih lambat berkarat daripada C. Saya lihat. Air mendidih sama oli. D itu lebih lambat. Salah ya. Harusnya yang C itu yang lebih lambat. Kalau dimasukkan ke oli, nanti dia perkaratannya akan semakin lambat. Salah. Paku besi pada tabung A lebih cepat daripada di B. Oke, saya lihat A sama B. A itu air, B itu garam. Salah ya. Kalau dimasukkan ke dalam air garam, itu akan lebih cepat berkarat. Salah. Pada tabung B, paling lambat berkarat. Apakah pada tabung B paling lambat? Oh, ini tambah garam ini. Paling cepat berkarat dia. Salah lagi. Pada tabung D, paling mudah berkarat. Lihat D-nya air mendidih. Air mendidih memang menyebabkan karatan ya. Tapi yang paling mudah berkarat itu, yang paling cepat adalah poin B. Bukan D ya, pada tabung B. Oke ya, salah lagi. Urutan paku besi ya dari yang paling lambat. Ya, yang paling lambat itu pada oli, betul. Lalu dilanjut pada D, air yang mendidih, ya ini lebih lambat. Lalu ke A, betul, air. Lalu yang paling cepat karatan itu pada poin B. Ya, dari yang paling lambat ke yang paling cepat. Ya, jawabannya benar, yaitu poin E. Oke ya, paham ya? Ya, kita masuk ke soal nomor 30. Berdasarkan informasi tersebut, kesimpulan yang tepat mengenai faktor-faktor penyebab korosi. Oke, penyebab korosi itu sudah sangat jelas ya, yaitu air dan oksigen. Ya guys ya, oke.
Adanya elektrolit atau zat terlarut? No. Di sini tidak ada asam, oksigen dan uap air. Ya, ini yang benar ya. Korosi nilai potensial negatif? Tidak ya. Potensial reduksi Fe lebih besar dibandingkan oksigen. Logam besi dalam detik volta terletak di sebelah kiri H2O. Iya benar, tetapi tidak nyambung ke bacaan di sini ya. Yang menyebabkan korosi itu adalah oksigen dan uap air. Oke ya guys ya, semoga kalian semuanya paham. Kita sudah bahas 30 soal. Silahkan kalian simak video part satunya ya, itu pembahasan 1 sampai dengan 15. Semoga UTS tahun ini kalian semuanya mendapatkan nilai yang terbaik. Silahkan kalian simak video matkim privat lainnya. Selamat belajar. Assalamualaikum.